Oke, teman-teman, sekarang kita coba bahas untuk soal UAS semester lalu. Ini soal nomor 2 yang semalam belum sempat kita bahas. Nah, soalnya yaitu salah satu contoh solusi persamaan gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan EY dalam fungsi xt itu adalah E0Y cos kx minus WT omega t. Sedangkan B penjalanannya terhadap sumbu Z dalam fungsi xt dia adalah B0Z cos Ks minus omega T. Apabila suatu gelombang elektromagnetik yang menjalar di sumbu X positif memiliki frekuensi 100 MHz dan medan magnet berosilasi pada sumbu plus minus X dan dengan amplitudo 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla, maka tentukan, nah di sini dikasih tahu juga bahwa kecepatan cahaya di ruang vakum adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, berapa amplitudo medan listrik dari gelombang ini? Nah, kita hitung dulu nih amplitudo medan listrik dari gelombang. Nah, untuk menghitung amplitudo medan listrik, kita bisa gunakan rumus. Ini yang ditanya berarti ini kalau amplitudo medan listrik, E0Y-nya berapa gitu ya. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah bahwa B0Z ini akan sama dengan E0Y minus per C dibagi dengan C. Nah, karena kita mau nyari E0Y, E0Y sama dengan B0Z dikali dengan C. Sama aja dengan B0Z-nya tadi ini, dia berosilasi 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Kemudian dikali dengan C. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya akan sama dengan 3 kali 5 itu 15 kali 10 pangkat 5. Oh iya, sebelum lanjut ke yang B, kalau yang ditanya di yang A itu adalah amplitudo medan listrik, berarti satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, next soal yang B, tuliskan solusi persamaan gelombang berjalan untuk medan magnetik dan medan listrik dari soal yang diberikan. Hitung K dan omega terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan nilai K dan nilai omega ini, kita perlu untuk mengetahui lambda terlebih dahulu. Nah, lambda itu kita bisa hitung menggunakan rumus kecepatan gelombang. V itu sama dengan lambda dikali F. V sama dengan tadi kecepatan cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda dikali F 100 MHz. Nah, kemudian kita konversi dulu nih ke Hertz. Ini 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda dikali 100 dikali 10 pangkat 6 Hertz. Nah, ini sama aja nih, 3 dikali 10 pangkat 8 sama dengan lambda dikali 10 pangkat 8 Hertz. Nah, diketahui ini kita akan habis dibagi 10 pangkat 8. Lambdanya akan sama dengan 3 meter. Nah, sekarang kita hitung K terlebih dahulu. K itu rumusnya adalah K sama dengan 2V per lambda. 2Pi per 3. Ini nilai K. Untuk omega itu kita bisa hitung nih adalah 2V dikali F. 2Pi dikali F. Nah, 2Pi dikali F ini sama aja dengan 2Pi dikali frekuensinya tadi adalah 10 pangkat 8. Nah, berarti ini omeganya 2Pi 10 pangkat 8. Atau sama aja dengan 2 kali 10 pangkat 8 Pi. Nah, kita masuk aja nih ke persamaan yang tadi udah dikasih di soal. Bahwa untuk medan di sini, untuk medan magnet itu kita punya persamaan medan magnet dan medan listriknya. Yang pertama yaitu EY dalam X dan T sama dengan E0Y cos. Oke, sebentar teman-teman. Nah, E0Y cos tadi di soal E0Y cos Kx minus WT, Kx minus omega T. Kemudian BZ itu sama ya. BZ itu XT sama dengan B0Z cos
Kx minus omega T. Nah, kita cukup substitusikan aja. Nah, E0Y berarti ini EY dalam X dan T sama aja dengan E0Y. E0Y itu adalah medan listriknya ya, berarti 15 kali 10 pangkat 5 cos Kx. K-nya tadi 2pi per 3x minus omega. Omeganya 2 10 pangkat 8 pi T. Gini. Jadi ini jawaban untuk yang medan listriknya. Untuk medan magnet kita bisa nih BZ X dan T. B-nya tadi diketahui di soal itu 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat min 3 cos 2pi per 3x minus 2 kali 10 pangkat 8 pi T. Nah, itu solusi untuk persamaan yang kedua, teman-teman. Untuk soal yang B. Nah, sekarang next kita gambarkan sketsa penjalanan gelombang tersebut. Nah, ini kita harus gambarkan. Dia tadi dikasih tahu nih bahwa gelombangnya itu menjalar di sumbu X positif dan medan magnetnya itu menjalar pada berosilasi pada sumbu plus minus X dengan amplitudo 5. Oke. Jadi sekarang kita gambarkan dulu. Nah, kita misalkan karena dia menjalar terhadap sumbu Y, kita misalkan di sini Y dan dia di sini berosilasi terhadap sumbu X ya. Jadi ini kita misalkan X-nya di sini, Z-nya di sini. Boleh aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba gambarkan untuk penjalaran gelombangnya. Nah, di sini kita gambarkan dulu. Nah, kemudian satu lagi. Nah, oke, ini arahnya ke sini, teman-teman. Untuk yang tadi dibilang bahwa medan magnetnya berosilasi terhadap sumbu plus minus X. Jadi medan magnetnya ini akan yang warna merah. Karena dia plus minus X. Kemudian untuk arah peramatan gelombangnya berarti ini. Gitu, lebih kurang seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita next ke soal nomor jadi sketsa penjalanan gelombangnya seperti yang barusan udah kita gambarkan. Nah, next untuk soal yang terakhir, berapa intensitas gelombangnya. Nah, untuk menghitung intensitas gelombang, kita bisa gunakan rumus bahwa I itu sama aja dengan E0 kuadrat dibagi dengan C dikali mu 0. Nah, E0 kuadrat kita harus tahu dulu nih E0-nya tadi berapa. E0-nya setelah kita hitung tadi kita dapat 15 dikali 10 pangkat 5. Oke, berarti ini 15 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan dibagi dengan, ini C ya. Kecepatan cahaya berarti 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian dikali dengan mu 0. Mu 0 ini nilainya akan 4pi kali 10 pangkat min 7. 4pi kali 10 pangkat min 7.
Nah, setelah kita hitung, ini akan bernilai 225 kali 10 pangkat 10. Kita bagi dengan 3 kali 4 itu 12 pi. 10 pangkat 8, 10 pangkat min 7 akan sama dengan 10 pangkat 1. Nah, ini kita lanjutkan lagi, berarti 225 per 12 pi kali 10 pangkat 9. Nah, 225 dibagi 12 pi, ini 12 kali 3 dulu, 36, berarti lebih kurang di 5,97 ya teman-teman. Kalau dihitung hasilnya 5,97 kali 10 pangkat 9. Jadi itu adalah intensitas gelombangnya. Lebih kurang itu pembahasan untuk soal yang ini teman-teman. Ada 4 pertanyaan ya. Jadi semuanya udah dibahas. Lebih kurang itu dulu. Semoga semuanya bisa teman-teman pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.